Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penghuni ruang tengah, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Berjumpa kembali dengan Mimin di channel Ruang Tengah. Nah, di video kali ini Mimin bakalan mencoba nge-recap sebuah serial Islami yang menurut Mimin serial ini sangat bagus. Serial ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Ahmad bin Hanbal, yang dimana dirinya akan menjadi seorang imam besar dan mazhabnya dipakai di berbagai belahan dunia, yaitu mazhab Hambali. Ia juga sering dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Tapi sebelum ke recapnya, alangkah baiknya buat yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, lanjut ke recapnya. Di scan pertama diperlihatkan sebuah kota yang megah, yaitu adalah kota Baghdad. Dimulai di sebuah pasar yang berada pada kota Baghdad, terlihat seorang pemuda yang sedang menawarkan kontrakan atau tepatnya toko untuk disewakan. Pemuda inilah yang akan menjadi tokoh utama di serial ini. Pemuda tersebut bernama Ahmad bin Hanbal. Beralih ke seorang laki-laki yang gundul, ia mengikuti merpati yang ternyata merpati tersebut membawa sebuah surat penting dari negeri seberang. Oh iya, di serial ini masa pemerintahannya yang masih menggunakan sistem pemerintahan kekhilafahan yang dipimpin oleh Amirul Mukminin yang bernama Harun ar-Rasyid. Balik lagi ke laki-laki gundul tadi. Laki-laki gundul ini bernama Faraj. Nah, di sini dia membawa kabur burung merpati pembawa pesan tersebut. Beralih ke dua orang ibu dan anak yang sedang memperdebatkan kehidupan mereka, sebut saja Amir dan ibunya. Di tengah perdebatan mereka, ibunya pun pergi begitu saja. Balik lagi ke Ahmad bin Hanbal. Ia sedang berdialog dengan pamannya, yang dimana pamannya ingin membantu keuangan Ahmad yang memang keadaan Ahmad saat itu sedang kesusahan dalam ekonomi. Ditambah lagi dengan dirinya yang hanya tinggal bersama ibunya. Namun di sini Ahmad menolaknya dengan alasan dirinya tidak mau menerima uang secara cuma-cuma tanpa bekerja. Balik ke laki-laki gundul yang bernama Faras tadi ya. Setelah membawa lari merpati pembawa pesan tadi, dia pun pulang berlari sambil memanggil-manggil ibunya, dan burung tadi ternyata akan dimasak untuk mereka makan. Tanpa berpikir panjang, surat yang ada di merpati tersebut dibuang begitu saja dan ditemukan seorang pengemis yang bernama Bahlul. Kembali ke Ahmad bin Hanbal. Di saat dirinya menawarkan tokonya untuk disewakan, tiba-tiba datang seorang wanita tua yang tidak bukan adalah ibu dari Amir yang sebelumnya berdebat dan pergi begitu saja. Ibu Amir ini berniat untuk menyewa toko Ahmad bin Hanbal untuk si Amir anaknya yang nantinya akan digunakan untuk usaha sol sepatu dan sandal. Di tempat lain, salah satu penjaga pemerintahan mengetahui kalau merpati pembawa pesan telah dicuri lalu melaporkannya. Kemudian pemimpin dari si penjaga itu pun memberikan perintah untuk menangkap si pencuri merpati pembawa pesan tersebut. Bahlul yang menemukan surat yang sebelumnya dibuang oleh Faras tadi lalu membacakannya kencang-kencang di tempat umum dan tak ada yang menghiraukannya karena semua sudah tahu kalau dirinya adalah Bahlul. Namun hanya Ahmad bin Hanbal yang terlihat memikirkan ucapan si Bahlul ini dan mengungkap syair yang ada di surat yang dibacakan Bahlul ke pamannya yang kebetulan Ahmad sedang bersama pamannya. Ketika Ahmad bin Hanbal berjalan dengan sahabatnya yang bernama Nuh, mereka bertemu dengan seorang yang menganggap Ahmad bin Hanbal ini adalah saingannya. Laki-laki ini bernama Suhaib. Beralih ke scan lain, di sini ada seorang pedagang sisir yang bersama dua anak gadisnya. Di saat ayah dua gadis ini sibuk menawarkan barang dagangannya, salah satu anak gadisnya ingin berjalan-jalan dan berbelanja di pasar tersebut, namun mereka terpisah dan tersesat. Di tempat lain, paman dari Ahmad bin Hanbal mendatangi pemerintahan untuk menyampaikan ucapan Bahlul di pasar yang sebelumnya sudah diartikan maknanya oleh Ahmad bin Hanbal. Yang dimana isi surat tersebut akan dilakukan penyerangan dan orang dari pemerintahan tersebut melaporkannya ke Amirul Mukminin. Di tempat lain, ayah dari kedua gadis yang tersesat tadi kebingungan harus mencari anaknya kemana.
Balik ke Ahmad bin Hambal, di sini pamannya menawarkan Ahmad untuk menjadi juru tulis di pemerintahan seperti permintaan dari orang yang ada di pemerintahan sebelumnya. Namun Ahmad tidak langsung menyetujuinya sampai mengabarkannya kepada ibunya. Balik ke salah satu gadis yang tersesat tadi ya. Gadis ini bernama Faus. Ia sedang mencari ayahnya dan saudarinya. Dirinya mencoba bertanya kemana-mana dan akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang terlihat menyambutnya dengan baik. Mengingat si Faus ini adalah orang asing. Di saat Faus ingin pergi mencari ayahnya dan saudarinya tadi, wanita itu malah melarangnya beralasan hari akan gelap. Dan dirinya dan suaminya bersedia membantu mencari ayah dan saudarinya Faus. Setelah Faus menerima tawaran dari wanita tersebut, lalu Faus dimasukkan ke sebuah kamar dan malah dikunci. Di tempat lain, saudari Faus terlihat menangis di sebelah toko orang dan akhirnya ada seorang laki-laki yang mendatanginya. Laki-laki ini bersedia membantunya untuk mencari ayah dan saudarinya, yaitu Faus. Balik lagi ke Ahmad bin Hambal. Sesampainya di rumah, ibunya menanyainya yang akhirnya memberitahukan ibunya kalau pamannya menawari dirinya untuk menjadi juru tulis di pemerintahan. Dan ibunya terlihat agak tidak begitu senang dan bersambung. Nah, buat teman-teman yang suka dengan jalan ceritanya dan menantikan lanjutannya, tulis saja di kolom komentar ya. Mengingat merecap serial ini memang susah-susah gampang sih. Oke, Mimin tunggu komentar kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.